Cengki. Oh, Cengki. Ya kan? Mungkin. Ini pemilik Kongguan. Nanti lo isinya yang bukan yang biskuit ya. Yang Regina. Ini kira-kira kalau manggil dia apa tuh? Engkau apa Mister? Iya, dua. Chinese ya. Berarti Koko. Dia ada Belandanya juga, Bos. Nah, siapa? Ya apa ya? Mister Ya. Koko. Oke. Nah, yang anak muda biasanya suka gaul, kira-kira aktivitas atau program apa yang paling anak muda friendly di museum ini sih kita. Biasanya kalau di anak muda kan di kami ada program magang. Jadi Program magang. Jadi mungkin bagi mahasiswa atau anak-anak sekolah yang ada program magang dari sekolahnya tuh kita bisa ya melalui kedinasan, tapi gitu perlu bersurat dulu ke dinas dan lain-lain, nanti kami proses, nanti kami izinkan untuk magang di Museum Gunung Juang menjadi pemandu museum. Pemandu museum, kenapa nggak kerja sama tukang sate aja, Bos? Hubungannya sih. Mana? Itu mereka bilang kata manggang itu Magang sih, bukan manggang. Ya, gua kata nacing. Manggang sama magang beda. Gue ya sama Bang Nacin. Kalau untuk pembagian otak kagak. Iya, makanya. Nggak datang ya? Saya libur. Magang sama manggang beda. Beda. Praktek kerja lapangan, Ci. Praktek kerja lapangan. manggang juga kan di lapangan, nggak mungkin dong. Oh iya. Betul. Nah, habis setelah Gading Juang, saya mau nanya tentang yang berkenaan dengan kebudayaan nih sama Bu Roro, ya kan? Bu, banyak yang bilang generasi muda tuh mulai jauh dari budaya, ya kan? Menurut Ibu, pendekatan seperti apa sih yang paling efektif, Bu, agar budaya tidak hanya dikenal tapi juga dicintai oleh anak muda, Bu? Ya, Gitu. kan kita selalu kan apa yang di bawah disebut pora, yaitu Oke. selalu kita wadahi, ya Wadahi, seperti baik. kayak misalkan kesenian musik, Wow. kita juga kan ada juga porsi, ada juga gita bahana, dan kita juga merangkul itu apa sanggar-sanggar tari. Jadi kita wadahi di situ untuk berlatih, dan kalau misalkan mereka menginginkan, Bu, saya mau ada event nih, kata event apa? Biasanya saya mau ada kejuaraan tingkat nasional atau tingkat provinsi. Nah, nanti kita dari Disbudpora ikut mendukung mereka gitu. Kayak kemarin Bang Udin itu ada kejuaraan di Cimahi, yaitu merebutkan Piala Gubernur. Lalu kita dukung, kita support gitu. Dan saya juga datang ke sono dengan Bu Sekdin juga datang, Pak Kadis juga, dan alhamdulillah mendapat juara umum, juara satu, juara terbaik, instrumen terbaik. Nah itu semua kita sambut semua dari Kabupaten Bekasi. Wih, luar biasa. Ngomong-ngomong, telepon dia udah kaget, apa tekan dia aja. Tenang, kalau ada media komedi. Oh iya. Dan saya minta doanya juga nih buat tanggal 3 November saya mau mengirimkan dalang cilik di Taman Mini itu untuk kejuaraan tingkat nasional. Mudah-mudahan dapat lagi nih. Amin. Jalan wayang ya, Bu. Wayang cilik, tapi dia tingkat dia masih SD. Wayang boleh kalau wayang kulit itu? Wayang boleh. Wayang boleh. Saya ikut, Bu. Lah, sudah apaan? Mudah-mudahan besok saya jadi pengikut peserta jalan kerusuhan. Beda. Habis acaranya berantakan udah datang mal. Jalan rusuh jalan. Oh, berarti gini ya, Bu ya. Itu tetap masih kalau dalam dinamika generasi muda itu berarti harus penyesuaian ya, bagaimana kita pandai-pandai menempatkan budaya ini agar bisa beradaptasi terhadap era digital atau eranya Gen Z ini kan gitu kan. Betul. Karena menurut saya sih era Gen Z itu sekarang lebih mengenal kayak K-pop kayak gitu-gitu kan dibanding budaya, betul nggak? Ya kan. Nah, ada nggak sih Bu kayak solusinya, Bu, seperti itu? Contoh nih, Bu, kayak anak muda itu kan sekarang lebih hafal budaya K-pop daripada budaya lokal, ya kan? Bisa nggak, Bu, kita bikin boyband versi daerah, nama grupnya tuh Keroncong Boys. Iya. Berarti Unik sih. personilnya pada lapangan itu. Iya. Iya bisa juga, itu bisa juga, boleh juga itu untuk diperjuangkan. Sebenarnya itu. Tapi Bos, saya nggak bisa ngebayangin. Kalau K-pop kan lagunya energi, Iya. Bos. Iya. Jadi anak sekarang bisa ikut juga. Lalu keroncong mau gimana, Bos?
Juga. Jadi dikolaborasikan. Iya. Jadi anak-anak era sekarang itu ya kan lebih mengenal budaya luar dibanding budaya lokal. Iya. Ya kan? Nah dengan cara itu pendekatan kita harus lebih persuasif gitu dengan mereka ya kan, dengan cara dimodifikasi. Jalan satu-satunya itu solusi. Oh, berarti keroncong iramanya lebih ngebeat. Jadi keroncong disco. Nah, gitu. Iya. Gitu. Jadi nanti tetap ada tetap tidak merubah kultur budaya tersebut ya kan. Itu hanya sebagai apa ya, bentuk modifikasi aja, improvisasi gitu. Jadi tetap ada pengenalan budaya lokalnya, tampilan lokalnya terhadap publik seperti itu. Atau kita buat event deh Bu, ya kan, Widya Group sama Dinas Kebudayaan. Boleh. Kayaknya seru tuh. Dan kita juga di situ melibatkan dari kecamatan-kecamatan, dari misalkan dia memakai baju khas daerah gitu kan. Jadi tuh nanti kita kayak karnaval gitu. Dan kita juga nanti menampilkan misalkan kebudayaan Bekasi, atau di situ juga ada juga reok juga, walaupun bukan Bekasi kan, tapi tetap ditampilkan namanya juga helaran budaya. Jadi budaya manapun bisa tampil gitu. Oke, luar biasa. Untuk kedepannya ada lagi nggak Bu? Lagi plan apa Bu? Apa masih dipikirin? Belum? Kedepannya masih belum ini sih, ya. sebenarnya sih banyak, cuma kan ya gitulah, ke depan kita lagi efisiensi anggaran. Jadi mungkin banyak kegiatan yang tidak terlaksana, tertunda ya, Iya. bukan tidak terlaksana tapi tertunda. Ya kan? Tapi kita coba Bu nanti Widya Group sama Dinas Kebudayaan ya Bu. Iya Ya dong, kan? mudah-mudahan Widya Group nih bisa sponsorin nih. Karena kan pada anggaran dari dinas juga bisa jalan nih. Iya, Kebudayaan amin. Bekasi, ya kan? Salam budaya. Salam olahraga. Nah, Tapi disebut warak masuk olahraga juga. Ini apa olahraganya apa? Saya sih nggak ngomong bos. Iya. Di sini kan orang Pedal. Oh, pedal enggak. Enggak, Itu bukan. buat saya itu suatu hal apa namanya itu? Agak kurang lah. Bulu tangkis. Wah, bulu tangkis terlalu makan bang energi. Bola. Bola itu Apaan lo, terlalu apaan lo? capek. Saya gundu. Ya. Jadi Olahraga jari. iya melemaskan otot-otot di pergelangan tangan ini bos. Itu masuk olahraga ekspresi. Iya. Masuk ada. Kalau Ibu Roro udah menyampaikan begitu. Iya. Karena memang itu bersejarahnya tuh bukti otentiknya udah ada. Itu Oke. bersejarah kalau nggak salah tahun 1320. Itu penemunya siapa itu? Itu Mr. Gundu siapa? Ada bisa gundu ya? Iya, gundul nih, bergundul. John F. Gundu. Itu Pak Kelereng, terus Oke. Itu olahraga rekreasi semua tuh. Nah, kita balik ke Mas Adit. Ini kan berkenaan dengan Museum Gedung Juang. Selama ini kegiatan Sabtu malam di museum paling seru ngapain aja sih? Selama kegiatan weekend lah kita. Oke, kalau di setiap Sabtu malam kita biasanya ada penampilan-penampilan yang disuguhkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya Tambun Selatan. Biasanya dari bidang budaya di sini Bu ada tari-tarian. Itu biasanya tari-tarian khas Kabupaten Bekasi gitu. Oke. Nah, setiap malam minggunya itu beda-beda. Bisa dari sanggar A, sanggar B, sanggar C yang ditampilkan untuk menghibur masyarakat yang sedang nongkrong di Gedung Juang itu. Malam mingguan deh. Setiap malam minggu. Ada kalau malam mingguan tuh Gedung Juang sekarang. Iya. Sayang ini baru hari Selasa. Ya mungkin kan Iya. kalau yang kita ketahui di wilayah Jakarta kan ada satu babakan, ada penampilan reguler Iya. ya kan, setiap Iya. minggu. Nah, mungkin di apa namanya di Gedung Juang ada seperti itu ya? Ada. Cuma malam waktunya. Betul. Oh gitu. Itu rutin udah ya tiap malam. Itu rutin tiap malam, tapi nanti ada jadwalnya sih, enggak setiap malam minggu, tapi Iya, ada iya. jadwalnya di beberapa tanggal minggu pertama, bisa iya. nanti kesini lagi minggu terakhir. Oke. Karena di Gedung Juang juga rame banget, banyak yang nyewa gitu di Betul. pelatarannya. Jadi kan udah pada terkenal, udah pada tahu kalau misalkan di Gedung Juang tuh rame. Kalau tiap bikin event pasti rame gitu. Pasti rame. Wow. Jadi ya ada yang sewa gitu kan, Iya, iya. yang apa tentunya kita bayar retribusinya ke kas daerah. Iya. Oh, gitu. Salah satunya mungkin karena aksesnya mudah dijangkau mungkin Bu, Mudah ya. dijangkau Iya. dan
mengangkat nilai budayanya juga sebagai ikon Kabupaten Bekasi kan. Menjadi destinasi wisata. Betul. Itu bos. Iya, iya. Makanya bos kalau wisata tuh nggak usah jauh-jauh. Kemana aja? Kita ke gedung Juang aja. Ya terserah situ bos mau dagang kaki lima. Ya perkaranya bagaimana? Nah ini mau liburan dia. Kenapa ini diangkat ya? Membiasakan hal-hal yang kita punya itu menjadi rutinitas. Seolah-olah ada incomer. Ya. Ini juga apa sih? Waktu minum obat ini. Jadi seperti itu mama gue. Jadi bos saya emang ada Jadi begini Bu, ini teman saya ini pernah jatuh dari pohon kelapa. Gitu. Iya begini ngomongnya gitu. Jadi dia pernah jatuh dari full kelapa. Iya gara-gara mau metik mangga. Apa hubungannya Pak sama mangga? Jadi warnanya nempel. ya kayak gitu mama terima kasih bu. Terima kasih apa lu? Terima kasih. Pertanyaan lagi, Bos Siap. Farid. Siap. Ada nggak kejadian lucu atau memorable nih ya kan? Yang pernah dialami petugas museum saat pemanduan? Nah, kalau hal lucu ya mungkin tidak terlalu lucu ya. Belum. Tidak terlalu lucu, tapi itu jadi tantangan bagi kita sebagai pemandu Oke. tour guide di Iya, iya, sana. iya. Karena kan notabene yang datang ke sana tuh nggak cuman anak sekolah yang levelannya SD, SMP, tapi Iya, ada iya, anak-anak PAUD yang beneran masih Masih imit-imit. gitu. Nah biasanya kita udah masuk dari hall yang pertama sampai ke paling belakang, kita udah naik ke atas, tiba-tiba dia tuh kebelet. Wah, Kebelet dan otomatis kan namanya anak kecil kan suka kadang kayak nggak bisa nahan, nggak bisa Iya. kontrol, makanya karena di situ juga kan nggak ada toilet, Iya. kan toiletnya harus di luar. Makanya pas kita turun tangga, akhirnya dia agak sedikit pipis. Oh. Dan itu sih nggak lucu ya, tapi Iya. salah satu Iya. momen dimana kayak Momen, ya. Iya, Seorang tour guide. tour guide Iya. bener kayak, ayo ya deh nggak apa-apa, ya deh nggak apa-apa deh, nanti kita bersihin. Suka dukanya mungkin. Itu suka duka lebih ke. Jadi Harus sabar. tour guide merangkap tukang ngomong. Itu betul. Mungkin saya ngasih masukannya Mas Adit. Jadi kalau misalnya besok ada anak-anak di bawah sumur tuh yang Bawa umur. Nah, umur Kalau yang di bawah semua kelap. di bawah. maksudnya yang usianya masih Iya di bawah umur. Jadi 5 tahun. sebelum menghadiri tempat itu diperkenankan untuk memakai pampers. Iya. Jadi kita nggak bisa apa namanya? Jadi Proteksi. usul pihak Kedung Juang nyiapin pampers. Untuk anak di bawah umur. Itu kan jadi suatu kemasukan juga. Kemasukan. Kemasukan mah income. Oh, ini kemasukan. Ya kayak gitu. Oke, Kang Bu Roro, apa kesan pertama kali mungkin bekerja di Gedung Juang? Ya, kesannya ya saya baru pertama kali di bidang budaya kan. Hah? Waktu itu masuk tuh ke Gedung Juang. Iya. Kan di bawahnya juga kan luas lah ya, dan di atasnya juga kan lebih luas lagi. Iya. Dan di situ juga banyak ada sekat-sekat yang dan menceritakan tentang sejarah Museum Gedung Juang. Nah, saya waktu itu naik ke atas sendiri kan. Nah, saya pas di atas tuh bingung mana nih turun tangganya, saya nyari-nyari tangga karena kan gate-nya lagi pada sibuk nih kan. Oke. Yang satu lagi di amphitheater, yang satu lagi di ruangan Jadi studio. sempat kesasar. Keder gitu. Kesasar saya, Kesasar. keder banget ya Itu pokoknya. kira-kira kejadian jam berapa, Bu? Siang ya, Siang. malam. Ya, waktu itu. Ada saksi, Bu? Mina. Bukan kronologi. Waktu ibu kesasar gitu emang nggak ada tukang ojek tuh. Kalau ditanya gitu. Iya, saya mau buka map juga nggak mungkin kan. Kalau boleh tahu itu berapa lantai sih Bu kalau mengingat dari apa? Iya, makan ini kan luar nih, melakukan luar nih. Ini izin Bu. Iya. Ini 2 lantai. Oh, 2 lantai. Yang satunya ada itu apa ya satunya? Saya pernah berdiri di balkonnya itu. Terus saya ngerasa kayak wah Nah, susah. jadi kalau masuk museum tuh memang sudah ada rules-nya. Jadi Ah. kayak kalau masuk dari hall Diarahin ya, nggak diarahin ada, ya. jadi nggak bisa puter balik. Oh, dikasih rute, Iya, dikasih rute gitu. Oh ya, usul Bu Roro, bagaimana biar Ibu nggak keder lagi, Ibu simpen nomor WA saya. Lu, Nyari lebihan aja lu. oh maaf itu Mas Adit, di atas itu memang ada ruangan juga tuh yang paling ujung itu. Kalau itu sekarang fungsinya jadi outdoor-nya AC di situ. Oh, Outdoor AC. Kalau sekarang fungsinya jadi outdoor AC karena kan semuanya udah full AC.
di dalam. Jadi yang paling ujung sana tuh jadinya outdoor aja. Nah kalau di eranya Kocongki ini dulu tuh itu tuh kayak jadi balkon untuk ngeliat Sekitaran. Dia tahu ya. Kan jadi punya rumah, jadi jual tanah. Pegawai-pegawainya. Jual tanah, jadi tanahnya tuh luas, jadi tuh lihat dari atas. Cuma, iya sih. Bawang aja. Tadi kan kata Mas itu ini 2 lantai. Itu rumah segitu gedenya kok lantainya cuma 2 ya? Bukan ini mungkinnya cuma Bukan. Maksudnya itu Tingkatnya, Mas. Oh, saya pikir cuma lantainya cuma 2. Ini yang saya gigit lu dah. Terus lagi gimana Mas Adit? Itu kalau yang di depan ini ornamen itu melambangkan apa sih? Itu peta itu apa sih? Nah, ini tuh 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ada falsafahnya tuh. Tanya. Kalau ini ada yang paling selatan ada Cibarusan, Cibarusan. Utara juga ada Iya. Muara Gembong. Oh, Babelan di mana Babelan tuh? Izin aku juga kayaknya agak sedikit karena ini nggak Dia masih ada di situ Ya, deh. ini pokoknya ini 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, kalau yang batu-batu ini, Melambangkan nah ini jadi dulu Kerajaan Tarumanegara tuh meninggalkan 7 prasasti peninggalan. Nah, yang paling terkenal adalah prasasti Tugu yang ini nih yang paling ujung sini. Paling kecil tuh? Iya. Oh. Kecil itu. Pas tengah. Yang pas tengah itu. Iya, 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 iya. Tugu itu yang menjadi di situ ada tulisannya Chandra Baga. Oh, iya, iya, iya. Jadi Bagasasi, dari Bagasasi lahirlah nama Bekasi. Bekasi, iya, iya. Oh, pernah dengar saya. Asal muasalnya Abang dari kenapa nanyanya Babelan sih? Soalnya saya banyak kondangan ke Babelan. itu bukan itu. itu dari sini. Bener nih, dapat undangan dari Babelan. Oh gitu. Iya, maksudnya mungkin setelah renovasi dan hasil seperti ini. Betul, ini setelah direvitalisasi. Iya. Soalnya waktu kita terakhir manggung baru begini ya? Belum. Iya. Manggung di situ pernah. Pernah waktu acara Fun Lovers kita ya, kita Oh, ada nonton. Cuma di belakang gedung Juang, Bu. Mana Persisnya di sebelah kiri. Sebelah kiri arah panggung ke timur. Iya, Itu kita ngisi di Veteran. situ. Iya. Waktu tahun 2000 berapa 2004 kalau nggak salah 2003 setelah Covid itu. Oh, setelah Covid ya. Nah, itu Mas Adit, saya kan pernah ke Gedung Juang ya. Itu lorong yang tangga di bawah itu katanya ada sejarahnya ya. Gitu. Itu katanya Ke mana? bus ke mana tuh, ke Stasiun. Stasiun Tambuan. Oh, sudah tahu. Katanya. stasiun Tambun. Ya kalau dilihat dari sejarahnya sih dibilangnya seperti itu karena mayoritas rumah tuan tanah tuh pasti punya bunker atau lorong bawah tanah. Karena kalau dilihat dari konsepnya juga rumahnya kan banyak pintu. Nah kalau rumah zaman Iya. perang kayak gitu tuh banyak pintu supaya dia gampang untuk melarikan Ya, diri. sama kayak nyasar kan, nyari pintu nyasar. Bikin pintu di rumah. Dia kolektor nanya. Bos, Iya. utang agak lunas, utang pintu dia. Kasbonnya banyak banget kan saya. Masa sih pinjol dong? Bukan pinjol. Meter. Secara umum itu menampung parkiran berapa banyak kendaraan kalau untuk Nah, kapasitasnya Bu. Iya. Kalau nggak ada acara gitu. 100 lebih. 100 bisa. 100 lebih mobil. Iya. roda 4 atau apa? Roda 4. Roda 4, roda 2 juga ada, roda 4 juga ada. Roda 3 juga boleh. Somai. Ya kan kalau parkir motor di bawah tuh ya. Bawah Area tuh ya. depan sini biasanya tidak difungsikan menjadi Iya. parkir. Parkiran di belakang ya. Sudah ada. Di sebelah timur ya kalau nggak salah. Betul. Itu ada kalau nggak salah itu ada kafe juga ya. Iya, kopi oh di situ. Itu yang tadi dia Mas omongin. Tika suka juga kan? Nongkrong di situ kopi om. Nah, Kopi Ngobrol mantap is the best. Oh berarti Iya. kali-kali podcast di Kopi Out dong? Saya ketemu ibu tuh di Kopi Om. begitu ceritanya. Iya. Gitu, saya ketemu ibu. Terus di yang sebelah kiri sini itu tukang apa ya Mas? Hah? Tukang cilok? Gila, tukang apa? Nah ini dia yang warna hitam sih, yang sebelah warna hitam kan, sebelah hitam. Iya. Mana? Hitam. Depan. Iya, sebelah sini. Sebelah- Mana? Kagak kelihatan nih. Kantor veteran. Sebelah kodonya depan. Masih, ini mohon maaf. Persisan ini sebelah TV ini sebelah sini. Ya, kagak kelihatan itu. Itu mah. Oh nggak ada. Apa butik? Butik buat tempat pakaian. Mas Adit, Ibu, ini boleh siapa aja jawabnya. Berkenan dengan program magang jadi pemandu, ya kan? Museum nih. Gedung Juang itu bisa nggak sih
apa harus selektif dalam memilih program memilih pemandu tersebut gitu. Izin, Pak Bos. Nah, Saya yang jawab. Tadi kan katanya Apa tuh? siapa yang jawab? Ya mewakili. Berarti saya lempar aja ke Mas Adi. Ya. Silakan Mas. Oke, kalau untuk magang sih, ada nggak salah syaratnya gitu buat jadi pemandu? kalau untuk syarat tidak ada syaratnya. Kalau untuk kemampuannya biasanya nanti kita edukasi lagi, kita ajarin lagi gimana tentang sejarahnya, karena kan kalau jadi pemandu museum yang Gedung Juang ya kita pelajarinya cukup yang Gedung Juangnya aja gitu, sejarah-sejarah tentang kebekasiannya, jadi tidak terlalu Iya. tidak terlalu jauh ke belakang. Biasanya sih mereka bersurat dulu dari sekolahan ke Kesbang, baru nanti ke Disbudpora. Tapi rata-rata mereka yang magang di Gedung Juang tuh merasa seneng aja, happy. Betul. Kadang-kadang, Oh, gitu. ibu kita nambah lagi dong di sini pada senang. Terus udah gitu mereka juga cepet gitu untuk mengambil ilmunya, cara get seperti apa, cepet sekali mereka. Karena ya dibawa enjoy, dibawa happy, karena kan mereka juga tahu sejarah Kabupaten Bekasi. Jadi ya seneng aja. Gitu. Jadi ingat Dari- Asma. apa tuh? Asma pernah kan yang di Ragunan manggil apa ke binatang apa tuh? Yang di Ragunan? Yang di Ragunan. Binatang kunyuk. Elah. Ya Bu, ini untuk jam operasionalnya dari hari apa sampai? Nah, iya betul. Jam operasional masuk museum. Kita hari Senin aja liburnya. Libur. Libur Senin. Cuma kalau hari Jumat Sampai setengah kantor, hari. iya. Setengah hari? Jadi kalau hari lainnya masuk, tapi Jumat setengah hari. Karena kalau hari Senin itu kita untuk membersihkan semua Iya. yang ada di Gedung Juang, gitu perawatan gitu. Jadi minta waktu untuk 1 hari diliburkan. Gitu. Jam operasionalnya dari jam Dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau Jumat setengah hari sampai jam setengah 12. Jam 8 sampai jam 4 Jam 4 sore. sore ya. libur nasional juga sama itu kan ya? Emang lo ngapa sih pakai nanyain jam operasional? Kenapa? Lu ngapain mau nanyain jam operasional? Jadi saya mau geser tempat, jadi saya punya dagangan. Kalau kita Buka lapak. Apa? jadi jam 12 operasional itu biasanya kan Satpol PP kumpul. Iya. Jam 12 malam, Jeng. Bu, boleh nanya? Boleh nanya? Izin. Ibu kan namanya Roro ya. Roro itu kan Jawa. Sebenarnya aslinya mana sih, Bu? Tapi aku asli Bekasi. Nama aja Roro. Oh, asli Bekasi? Tapi Bekasi Oh, berarti asli. Betawi ya? Betawi? Iya. Betawi, Bu? Gak beda jauh sama gua. Gua Betawi. Iya. Namanya Frederico. Ibu kata mau dapur. Samosir. Oh, Ibu Betawi? Betawi. Saya asli Bekasi. Tapi Ibu nggak pantas jadi orang Betawi sih. Iya. Pantasnya apa? Pantas gitu. Tante sekarang apa? Jadi pantasnya Ibu orang Kediri. Oh, Jawa. Kediri. Kenapa Kediri? Karena Ibu Roro kemana-mana selalu sendiri. Udah, gak kita jadi orang magetannya. Magetan apa tuh? Senyum Ibu manis banget. Nah. Diabetes dong. Jangan mau karena apa diabetes. Iya benar-benar. Nah, dari yang berkenaan dengan kebudayaan, Bu, yang paling Ibu suka itu budaya apa sih, Bu? Gitu. Misalnya yang berkenaan dengan tari, silat, musik dan sebagainya gitu. Tapi yang Ibu lebih prefer kemana? Dominan ya? Dominan. Iya. Semuanya saya suka ya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Justru saya ingin mendalami gitu kan istilahnya kalau misalkan kebudayaan kayak silat, kayak Iya. ada palang pintu, justru saya ingin semua tuh merangkul, semua tuh pengen jadi yang terbaik di luar gitu kan. Jadi saya tidak hanya condong pas saya pengen di tari saja atau Iya, pengen iya. ke sini saja, saya tidak mau semuanya sama gitu. Kalau jadi saya tuh terbuka ya, kalau misalkan ada yang mau ke kantor, Bu, tolong dong diangkat kesenian saya, katanya, ayo mangga ke kantor aja, langsung temuin saya aja, nanti saya lihat videonya dan sanggarnya pasti saya datangin. Open banget. Bang Boy, Ya. gak open nama saya, Bu. Sama, Bu. Sebenarnya terkait itu cicilan gitu. Musik Cing, lu kan punya sanggar juga, Cing. Untuk Sanggar topeng monyet. iya. Iya, coba dah. Kebetulan hari Senin Selasa monyet gue libur. Jadi dikursusin. Kursusin. Supaya lebih smart ya. Iya. Iya. Emang monyet itu sekarang bisa ngapain aja? Tapi monyet bukan suatu seniman. Lagi kursus mekanik montir, Bu.
sanggar juga ya. Bu, ngomong monyet itu jangan ke saya dong. Monyet. Jadi maunya saya lagi sekolah montir. Iya. Nah Bu, bicara bahas berkenaan dengan budaya Betawi Bu, ya kan? Kan Betawi itu kan apa tuh maskotnya itu kan ondel-ondel ya Bu, ya kan? Betul ya? Iya, kalau Betawi itu untuk ondel-ondel kan? di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Oke, kalau di Bekasi emang beda? Enggak, kalau di kita kan maskotnya golok ya. Oke, golok ya, golok. Oke, golok itu maskotnya, maskotnya Bekasi. Makanya kan kadang-kadang kalau palang pintu kan ada yang Nah, golok. oke deh, saya melihat beberapa hal di mana penggunaan ondel-ondel itu relevan gak sih Bu? Kalau digunakan untuk maskotnya Jakarta itu digunakan untuk kayak mengamen dan sebagainya gitu Bu. Ya, sebenarnya saya sih miris juga sih ngeliatnya ya, ya katanya ondel-ondel jadi buat ngamen pinggir Ngamen, jalan. gitu. Sebenarnya itu adalah suatu kebudayaan yang harus Kebudayaan. dilestarikan Iya, gitu kan. betul. Dan dijaga ya Bu. Dan dijaga tidak untuk ngamen pinggir jalan. Sebenarnya saya terus terang Betul. itu miris ngeliat seperti itu, sedih Betul. gitu kan. Sedih juga kan ya, Bu? Karena untuk menjadi mencari apa sih cara budaya itu sangat sulit ya kan, Betul. warisan budaya Iya. itu sangat sulit mencarinya gitu kan. Karena secara tidak langsung itu kayak menjatuhkan apa ya, marwahnya si maskot tersebut sih sebenarnya. Ya kan, betul ya Bu? Betul. Untungnya Bekasi maskotnya golok, Pak Bos. Jadi nggak mungkin kan golok dipakai buat ngamen. Oh, Bisa aja. Kamu bawa golok. Apa? Lu nggak ngasih gue. Orang pada kabur kalau ngamen. Beri ya. Beri lo. gitu ya, benar ya Bu ya. Makanya saya kemarin sempat ada sharing-sharing ya ke Disparbud ya kan, terkait hal itu Bu, ya kan. Itu kayaknya sih memang harus dibenahi deh Bu. Iya. Ya, Kalau saya lihat ya Pak Bos, penggunaan tersebut itu kan hanya oknum sebenarnya. Dan kadang-kadang pelakunya sendiri bukan orang Betawi. Betul. Orang dari mana-mana. Iya. Iya. Karena saya pernah ke daerah Lewiliang Bogor, ada juga ondel-ondel Ondel-ondel. yang dari luar wilayah Betawi. Iya. Ya kan? Betul. Iya, dan pemerintah DKI sendiri memang tempo hari udah ada mulai apa namanya penertiban ya. Iya. Penertiban. Jadi Sampai- menangkap apa namanya oknum-oknum pengamen, dan mereka membuat suatu solusi dengan membuat event ya kan Harus waktu event itu. ondel-ondel, khusus ondel-ondel yang dimana nanti ondel-ondel tersebut misalnya dari busananya, dari aksesorisnya dan sebagainya itu yang diperlombakan. Iya. Harusnya, ya kan? Dan di setiap Jakarta riset. sendiri ya sudah ada namanya apa? Persatuan ondel ASOY. Asoy, Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia. Iya. Udah ada. Udah ada. Jadi mereka sekarang udah punya Wadah ya, wadah. Dan mereka kerjasama dengan pihak hotel. Jadi mereka tiap hotel wajib mengadakan pertunjukan ondel-ondel, dan mereka punya satu booth itu khusus aksesoris ondel-ondel. Iya, souvenir. Nah, itu mungkin itu salah satu upaya dari pemerintah DKI ya. Nah, yang saya tahu seperti itu gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Ibu kan bergerak di kebudayaan, gitu kan? Ibu bisa nari nggak sih, Bu? Kalau masalah nari saya. Apa tuh? Saya itu narinya tempat khusus. Apa tuh? Di mesin ATM. Nari. Nari kita udah nari. Bisa, Bu? Ada nggak, Bu? Yang ini, Bu? Ya, kita pernah ya untuk dari Sanggar, ayo dong latihan bareng. Jadi Oh, gitu. bidang budaya tuh ikut nari gitu kan. Jadi Tetap adaptif ya, Bu? tetap ada aktif. Jadi kan mereka juga semangat. Iya. Kadang-kadang kan mereka juga kan pingin dikunjungin, Ibu ayo dong ke Sanggar kami. Ya udah. Oke. Jadi kita kesana ya sambil ikut aja, ikut nari. Iya. Oh gitu. Jadi ikut-ikut aja ya, Bu? Ikut-ikut aja biar mereka juga Bisa semangat. mereka, semangat. Atau misalkan mereka naik kelas naik tingkat gitu, mereka ada biasanya naik tingkat, saya hadir ya, mereka tuh Iya. udah seneng aja dengan kita datang ke sana, udah seneng udah happy. Gitu. Pak Bos udah nanya. Apa tuh? Kalau tadi kan Pak Bos nanya Iya, oke. Bu Roro bisa nari apa enggak? Iya. Kalau saya mau nanya, Apa tuh? Pak Bos bisa ngelawak nggak? Saya ngelawak nggak? Bisa. Ngebanyol bisa. Saya mau tanya Bu, Apa tuh? Apa tuh? boleh minjem duit Bu? Bukan nanya itu, Pak. Malu, Bu 300 Bu. Ayo beren. Oke, ada lagi nggak? Bang Kasman? Sudah cukup kayaknya ya. Kalau menurut saya, kenapa Bu Roro ini apa namanya, mungkin karena semua Iya. orang pada dasarnya punya seni, apa namanya, punya bakat seni. Iya. Iya, sedikit apapun itu, ya kan? Kenapa? Bisa dilihat tiap orang itu
contohnya kalau kita anak kecil, Iya. kan? Iya, sambil bangun tidur. Oh iya, Aduh. betul. Itu berarti bakat apa tuh? Nari. Bukan. Lah, kalau Apa tuh? punya anak kecil perempuan, Iya. misalnya pagi Pas bangun tidur begini. itu punya bakat nari Bang Kasman. Bukan. Apa tuh? Itu tanda-tanda stroke. Iya, cekanting emang kalau iya. Enggak Bu, saya saksinya Bu. Oh iya. Oke ibu tenang aja, ya kan? Nanti setelah ini saya rukiah dulu. Emang udah offside. Udah jam-jamnya sih. Iya. Gitu udah jam-jam. Ya Pak Bos. Nah, dari Mas Adit ada lagi nggak yang perihal dari Gedung Juang yang mau disampaikan nih? Saran dan kesannya ke Widya Group, mungkin buat penonton yang mau hadir ke Gedung Juang. Bentuk ajakan. Oke. Widya Friends. Oke, untuk seluruh teman-teman Widya Friends, boleh banget untuk mengunjungi Museum Gedung Juang karena menjadi salah satu destinasi museum digital yang Iya. ada di Kabupaten Bekasi. Hebat loh, digital, bukan? Itu ada tiket masuk atau gratis? Itu gratis. Gratis guys. Gretongan, boy. Gretongan, Bo. Jangan ada boim aja nanti. Oh dia jadi ini lain gitu. Udah jelasin capek-capek. Jadi pamao dong. Oke, lanjut Mas Adit. Masuknya gratis, aksesnya juga gampang banget. Iya. Ada ada KRL, ada bus yang baru tuh dari Trans Wibawa Mukti. Oh, gitu. Aksesnya banyak. Ya, aksesnya gampang banget. Jadi pokoknya setiap weekend atau setiap setelah lepas sekolah boleh banget berkunjung untuk mencari edukasi, belajar Iya. tentang budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Pokoknya ditungguin tuh sama Bu Roro di sana. Bu Roro. Ya bagi teman-teman yang mau dagang, jangan dagang di situ. Nanti depan ada di pasar Tambun aja. Nah, kalau Bu Roro stay di Gedung Juang ada hari-harinya nggak Bu? Gitu. Kali aja nih Widya Press mau banget kan nih ketemu Bu Kabit. Iya. Cantik ini nih. Foto bareng selfie gitu ya. Iya, gitu. Iya. Ada nggak sih Bu waktu-waktu Ibu punya schedule-nya? Saya kan biasanya di Pemda ya, Pemda Di Kabupaten Pemda, Bekasi. betul. Ya, kalau misalkan untuk di Gedung Juang, ya saya tidak tentu sih harinya hari apa. Oke. Cuma kalau misalkan ada event atau misalkan dari Widya Group mau bertemu, boleh nanti saya datang ke sana. Kan dekat dari Pemda iya, ke betul. Tambun, tinggal nonton. Kudu bikin janji dulu, Bu. Betul. Kalau mau ketemu Oh, gitu. Iya. Bu, saya Bu 0822. Ya bagi Widya Friend juga yang mau menggunakan tempat atau fasilitas di Gedung Juang bisa menghubungi Boleh. Mas Adit. Mas Adit atau langsung situ. Tapi dengan event yang berkenaan dengan hal-hal positif. Ya. Gitu. Betul. Kebudayaan ya. Betul, dan mendukung kebudayaan. Betul. Oke, nah terakhir nih Bu, ada lagi nggak Bu kira-kira yang mau sampaikan ke Widya Friends terkait yang berkenaan dengan kebudayaan? Ada lagi atau cukup? Cukup. Cukup, oke. Nah, ada satu Bu lagi. Satu dong Bu, sampaikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya budaya. Pesan apa yang ingin Ibu titipkan agar benar-benar meresap nih Bu ke generasi muda gitu. Ya, saya hanya menyampaikan angkat kembali kebudayaan Kabupaten Bekasi, jangan ditinggalkan karena kalau kita mencintai kebudayaan Kabupaten Bekasi, pasti nanti kita akan ingin menggali terus apa sih yang ada di Kabupaten Bekasi. Wah, iya. Budaya mencari makan, melata di pagi hari. Artinya? Ini budaya harus kita lestarikan. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masih Pak Bos, masih. Oke Widya Friends, sudah di penghujung diskusi. Terima kasih Bu Roro, Mas Adit. Adit ya kan sudah diberikan waktunya dan informasinya kepada Widya Friends ya kan. Dan ini menjadi edukasi juga buat kita bersama agar mencintai budaya. Gitu. Dan ada pantun yang terakhir. Waduh, apa tuh? Cakep. Ibu bisa ada juga. Bisa lucu juga. Widya Komedi Bisa. Iya. buat sampingan tuh. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cakep. Nanti lo enggak. Belum. Belum tuh. Enggak ada kayaknya udah. Nah,
Ya, Pak. Oke, burung irian, burung cendrawasih, tanam kelapa di perapatan. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.